teman JNE, kali ini cerita Joni akan berkunjung ke Handayani Galis di Kota Bogor. Tentunya kita juga akan bertemu nih dengan ownernya langsung, yaitu Mas Georgie. Bersama saya, Zahra Zahira. Penasaran? Yuk ikutin! Ada yang bisa kami bantu, Kak? Mbak, aku mau lihat-lihat batik khas Bogor nih. Boleh nggak ditunjukin? Oh iya, boleh, silakan. Kasih. Halo Mas Georgie. Oh, halo Mbak Zahra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, teman JNE, sekarang saya sedang bersama Mas Georgie dari owner Handayani Galis. Mas, boleh dong disapa teman JNE? Oh iya, halo teman JNE, apa kabar? Saya Georgie dari Handayani Galis, Batik Bogor. Mas Georgie, aku mau dong ditunjukin batik-batik Bogor nih. Sekalian kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak? Boleh, ayo kita lihat-lihat. Yuk, ayo ikutin. Nah Mbak Zahra, ini loh batik-batik Handayani Galis. Wow, keren banget. Mas, mau tahu dong kalau Handayani Galis ini berdiri dari tahun berapa sih? Nah, kami berdiri dari tahun 2012. 2012 ya. Lantas kenapa pada tahun 2012 itu kayaknya Bogor harus bikin batik nih? Kenapa, Mas? Waktu itu kita mikir, kayaknya di Bogor nih belum ada batiknya. Padahal banyak cerita dan budaya yang bisa kita angkat jadi batik. Betul. Gitu. Kalau misalnya dari batik Bogor, apa yang membuat terinspirasi membentuk suatu pola untuk batik? Nah, kita bisa ngambil motif batik itu dari filosofi serta cerita-cerita dan kisah budaya yang ada di Kota Bogor gitu. Jadi dari kearifan lokal kita jadikan sebuah motif. Berarti dari ibaratnya suatu objek yang menggambarkan Kota Bogor kayak gitu ya. Betul. Dikemas dalam bentuk suatu batik. Contohnya Betul. kayak gimana, Mas? Tunjukin dong, boleh? Nah, oke. Jadi ini aku mau tunjukin satu motif ya. Oke, ini nama motifnya Tilu Sauyunan. Nah, di Tilu Sauyunan itu ada 3 icon. Oke. Nah, bisa tebak nggak ikonnya apa aja? 3 ya. Yang Ya. jelas sih yang pertama ini ya. Ini Bogor sekali nih. Apa tuh? Kujangnya. Betul. Kemudian, Yang kedua ada bunga besar. betul. Yang ketiga, Yang ketiga ada yang bisa tebak teman JNE? Tapi kayaknya sih ini sih. oke, apa itu? Daun talas. Betul nggak? Oke, betul sekali. Wah. Nah, jadi dari ketiga simbol itu menceritakan Kota Bogor. Oke. Jadi kujang ini melambangkan Kujang? kekuatan. Kekuatan. Jadi maknanya adalah Bogor itu adalah kota yang kuat, kemudian ramah dan populer. Gitu. Ramah dan populer. Dari kearifan lokal Kota Bogor bisa diangkat menjadi sebuah motif batik. Contohnya ini, motif Tilu Sauyunan. Motif Tilu Sauyunan. Mas, aku mau dong nyobain kain ini, boleh nggak? Yuk, cobain yang ini. Yuk teman JNE, kita cobain. Nah, teman JNE, sekarang aku udah pakai nih kain khas Bogor dari Handayani Galis. Gimana? Bagus kan? Nah, Mas Georgie, kita sedang di ruangan apa nih? Nah, sekarang kita lagi ada di ruangan untuk pembuatan batik tulis. Oke. Jadi memang di Galeri Handayani Galis ini, di depannya itu untuk penjualan atau galeri, yang di belakangnya kita untuk membuat batik tulisnya gitu. Boleh dong tunjukin nih Mas, step by stepnya apa aja? Oke, kebetulan ini lagi ada beberapa proses ya. Jadi proses yang pertama itu sebelum kain itu dibatik, dibubuhkan lilin, itu digambar dulu. Jadi, nah ini digambarnya menggunakan pensil dan semuanya digambar satu-satu. Satu-satu dan handmade menggunakan Semuanya tangan ya? handmade gitu. Nah ini jadi pertama kainnya digambar, kemudian step selanjutnya adalah di batik. Nah jadi ini bisa kita lihat semua prosesnya juga handmade. Jadi semuanya dibatik menggunakan canting tulis. Iya, kalau yang ini apa nih Mas? Nah jadi ini ini namanya canting tulis. Canting tulis.
yang ini namanya malam Malam. atau lilin ya, lilin batik gitu. Lilin batik. Nah, lilin batik ini harus tetap panas biar dia kondisinya cair. Karena kalau misalnya dia dingin, dia akan langsung keras, langsung beku. Mengeras ya. Gitu. Untuk proses selanjutnya setelah kain itu dibatik tulis, ini namanya proses pencoletan. Pencoletan. Ya, jadi kain itu dibubuhkan warna satu persatu untuk supaya dia ada warnanya ya, gitu. Iya. Nah, pencoletan ini dilakukan menggunakan kuas buatan ini, jadi dia pakai tangan, full handmade. Full handmade. Full handmade. Nah, proses pencoletan ini paling cepat itu memakan waktu 2 hari. 2 hari, berarti jauh lebih cepat daripada pencantingan tadi gitu. Iya, jadi misalnya udah dicanting 2 minggu, kemudian dicolet 2 hari. Makanya batik mahal tuh gitu ya. Iya, karena satu kain itu prosesnya panjang banget. Panjang banget. Ya. Nah, Oke, mungkin biar Zara bisa ngerasain langsung gimana kalau Zara nyobain Boleh ngebatik banget. tulisnya. Yuk, ikutan. Yuk. Nah, teman JNE, aku sudah beres nih mencoba membatiknya. Nilainya berapa, Mas Georgie? Saya yakin D sih nilainya. Ya, ini 80 lah ya. 80. Udah lumayan bagus. 80 dari 10. Enggak ya? Dari 100 gitu. Berarti teman JNE butuh kesabaran, ketekunan, dan berlatih beberapa kali. Betul. Oke, Mas Georgie, setelah ini saya mau tanya-tanya dong tentang strategi bisnisnya Handayani, boleh? Boleh banget. Oke, paling nanti kita ngobrolnya di ruangan saya aja ya. Oke, boleh. Nah, teman JNE, tadi kita sudah melihat nih proses step by step dari pembuatan batik tulis. Mas Georgie, sekarang aku mau tahu dong gimana sih proses desain awal dari pola membuat batik? Oke, memang kalau awalnya kita pasti sebelum dibubuhkan di kain ya, digambar dulu. Dan memang saya kebetulan kerjanya mendesain batiknya gitu. Jadi biasanya saya mendesain seperti ini contohnya ya. Nah, jadi kita desain seperti ini, baru nanti dibuat di komputer, kemudian baru diaplikasikan ke kain seperti yang tadi gitu. Kalau dari semua batik ini, Mas Georgie salah satu desainer atau Mas Georgie desainer utama nih? Betulan? Biasanya saya rembukan sama ibu sih, jadi desain mana nih yang cocok untuk motif ini gitu, untuk filosofi ini. Jadi kita kan mengambil dari, kita cari tahu dulu nih ceritanya mau tentang apa, dan baru kita gambarkan gitu. Oke, baik. Ini Mas Georgie, pertanyaan selanjutnya juga, ini mungkin jadi pertanyaan besar juga nih bagi teman-teman JNE. Strategi bisnis apa sih yang sebetulnya dibangun oleh Handayani Gelis? Oke, untuk strategi bisnis kita basic sih ya, jadi semuanya online dan offline. Online-nya kita melalui sosial media, kemudian ada e-commerce juga, sama ada website. Nah, untuk offline-nya kita di galeri ini, dan ada beberapa kerjasama di placement di luar. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan pemerintah, dengan wali kota, kemudian dinas-dinas untuk bantu menggunakan dan melestarikan dan memasarkan si batiknya itu juga gitu. Kan sekarang ini sedang masa COVID-19 ya, Mas ya? Iya. Menurut Mas Georgie, bagaimana sih cara sebuah UMKM khas Bogor pula untuk bertahan nih di tengah masa seperti ini? Ya itu tricky dan agak susah sih ya memang, karena sekarang lagi COVID. Tapi kalau dari kami sih biasanya kita mempelajari dulu behavior dari konsumennya seperti apa. Setelah kita pelajarin, kita tahu kapan mereka akan menggunakan batik, orang-orang seperti apa yang suka menggunakan batik. Kemudian kita marketinginnya direct ke mereka melalui sosial media. Nah, dari sosial media nanti akan funneling ke website dan e-commerce gitu. Biasanya gitu sih. Oke, baik Mas, kan tadi juga penjualannya bukan hanya di store galeri di sini aja ya, tapi juga ada melalui website salah satunya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya yang mau beli ini kan bukan cuma di Bogor aja, yang di Jakarta atau bahkan yang di luar negeri, itu biasanya menggunakan jasa ekspedisi apa, Mas? Oh, kebetulan saya kalau misalnya ngirim memang menggunakan JNE. Yang paling jauh salah satunya yang baru-baru ini juga itu dari Maluku. Wow. Jadi mereka pesen seragam itu jumlahnya hampir sekitar 100-an ya. Dan itu menggunakan JNE gitu. Dan mereka berarti custom ya ibaratnya kalau misalnya pesan seragam 100 Iya, betul, gitu. betul. Jadi mereka pesan, prosesnya 6 bulanan, kemudian dikirim ke sana gitu. Oke Mas, ini kalau misalnya kita boleh cerita nih dan juga berbagi ya ke teman JNE,
menurut Mas Georgie, apa sih tantangan terbesar dan juga strugglingnya tuh di dalam dunia bisnis fashion nih terutama? Oke, kalau fashion itu kita terutama UMKM ya, kita agak susah karena kita digempur sama pasar luar dan itu sistemnya perang harga. Jadi otomatis barang-barang kita nih, barang-barang lokal itu biasanya kalahnya secara harga dengan barang-barang dari luar negeri itu. Nah, sehingga kita benar-benar harus menjual barang kita sebagai barang-barang yang eksklusif gitu. Jadi bukan barang yang pasaran, karena pasarnya sudah dikuasain sama mereka gitu. Dan nggak mungkin juga dong barang-barang handmade kayak gini itu dijual dengan harga yang seperti mereka jual gitu. Itu susah banget. Dan tentunya juga sambil selling juga sambil memberikan edukasi juga kepada customer gitu ya, bahwa cintai produk dalam negeri gitu ya Mas ya. Betul. Untuk meningkatkan penjualan memang kita salah satunya meningkatkan awareness bahwa batik itu khas Indonesia, ada juga yang khas Bogornya. Kalau yang khas Bogor belinya Handayani Gelis gitu. Belinya Handayani Gelis. Mas boleh dong ini terakhir ya sebelum kita closing. Oke. Boleh nih pesan-pesan untuk ini kan yang pasti yang nonton juga sellernya JNE. Bagaimana sih mereka agar tetap kuat gitu? Di sini juga pasti banyak seller yang masih build up atau yang sama-sama kita sedang berjuang nih di tengah masa seperti ini. Silakan Mas. Untuk para startup ya yang baru mulai punya UMKM atau punya brand atau punya bisnis, yang penting itu satu, jangan menyerah, terus belajar, cari ilmu baru, berinovasi supaya produk kita tuh mudah diserap oleh masyarakat, karena kita harus mengerti dulu bagaimana masyarakat akan membeli produk kita supaya produk kita laku gitu. Berarti Kuncinya intinya itu. ada 3 nih kuncinya. Iya. Jangan menyerah, Betul. terus belajar, Iya. dan harus mau berinovasi. Betul. 3 itu ya. Betul. Oke. Mas ada closing statement nggak nih buat para seller JNE dan viewers teman Joni? Oke, buat teman Joni, buat teman-teman JNE semuanya, COVID itu bukan masa yang mudah. Kita harus benar-benar terus gigih ya dan berusaha memperkenalkan produk kita ke teman-teman gitu. Kalau hari ini nggak laku, jangan langsung wah produk saya nggak laku gitu. Tapi kita harus mempelajarin kenapa itu nggak laku, kenapa orang lain maunya beli produknya yang lain gitu. Nah kalau misalnya udah dipelajarin, baru nanti kita bisa mempenetrasi pasarnya dengan baik gitu. Jadi semangat terus ya. Semangat terus. Semangat terus. Mas Georgie, terima kasih banyak nih ya. Oke, sama-sama sudah Mbak mau Zahra. keliling kita tadi melihat batik-batik yang cantik khas Iya, Bogor. sama-sama. Bersama teman-teman JNE, terus Iya. tadi juga sudah belajar membatik juga dan sudah bertanya tentang strategi bisnis. Iya. Nah, seperti itu teman-teman JNE, kebersamaan kita dengan Handayani Gelis. Semoga Handayani Gelis semakin jaya, Amin. semakin dapat menciptakan produk-produk inovasi yang cantik-cantik, Amin. khususnya untuk Bogor. Betul. Kayak gitu. Kalau dari Handayani pengennya bisa mengharumkan nama Bogor melalui batik. Oke teman JNE, sekian segitu aja perjumpaan kita dengan Handayani Gelis. Dan sekian dari saya, Zahra Zahira. Sampai jumpa di Cerita Joni episode selanjutnya. Bye! Bye. Terima kasih Mas! Ayo, terima kasih Zahra.